Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akuntansi. Hari ini kami akan mempresentasikan proyek 1 yang berjudul Piutang Tinggi Kas Tipis. Apakah Wesel solusinya? Sebuah studi kasus tentang PT Delta. Kasus ini sebelumnya relate banget sama kondisi yang sering terjadi di dunia nyata. Perusahaan kelihatan ramai, penjualan naik, transaksi banyak, tapi kas justru menipis. Nah, kenapa bisa begitu? Dan apakah konferensi piutang ke Wesel bisa jadi solusinya? Itu yang akan kita bahas. Perkenalkan, nama saya Nia Nurlita dari Prodi Manajemen. Pada slide kedua, gambaran kasus PT Delta. PT Delta mengalami sesuatu yang sekilas kelihatan bagus. Penjualan kredit naik 25%, dari 96 juta jadi 120 juta. Tapi ada suatu hal yang janggal, saldo kasnya justru hanya tersisa 1,8 juta. Sementara total piutangnya mencapai 24 juta. Artinya apa? Perusahaan ini kaya di atas kertas, tapi kondisi kasnya kritis. Dan yang lebih mengkhawatirkan, ternyata banyak piutang yang sudah berumur tua alias lama belum dibayar. Manajemen bilang kondisi membaik karena penjualan naik, tapi apakah benar begitu? Kita lihat nanti. Dan slide ketiga, cadangan kerugian piutang atau aging schedule. Sekarang masuk ke perhitungan. Untuk mengestimasi berapa piutang yang kemungkinan tidak akan terbayar, PT Delta menggunakan metode aging schedule, yaitu mengelompokkan piutang berdasarkan umumnya. Dari tabel yang sudah kita siapkan, ada 4 kelompok umur piutang yang paling muda dari 0 sampai 30 hari. Totalnya 10 juta dan estimasi kerugiannya hanya 1%, jadi sekitar 100.000 masih aman. Lanjut ke 31 sampai 60 hari. Ada 6 juta dengan estimasi 5% menghasilkan cadangan 300.000. Jadi mulai yang 61 sampai 90 hari ini sudah mulai beresiko. Piutangnya 5 juta, estimasi kerugiannya 10%, cadangannya 500.000. Dan yang paling kritis, piutang lebih dari 90 hari 3 juta dengan estimasi 20%. Jadi cadangan 16.000. Kelompok ini juga yang nantinya dikonferensi ke Wesel tagih. Total cadangan kerugian piutang yang dibutuhkan adalah 100.000 ditambah 300.000 ditambah 500.000 lalu ditambah 16.000, totalnya 1.500.000. Selanjutnya, saya Jessica Site akan menjelaskan poin mengenai perhitungan estimasi kerugian piutang PT Delta berdasarkan daftar umur piutang atau aging schedule per 31 Desember 2025. Berdasarkan tabel umur piutang pada slide, total piutang usaha kita adalah 24 juta. Perhitungannya dibagi menjadi 4 kategori umur. Pertama, umur 0 sampai 30 hari dengan jumlah piutang 10 juta dan persentase estimasi kerugian 1% sehingga cadangannya adalah Rp100.000. Kedua, umur 31 sampai 60 hari dengan jumlah piutang 6 juta dan persentase estimasi kerugian 5% sehingga cadangannya adalah Rp300.000. Ketiga, umur 61 sampai 90 hari dengan jumlah piutang 5 juta dan persentase estimasi kerugian 10% sehingga cadangannya adalah Rp500.000. Keempat adalah umur di atas 90 hari dengan jumlah piutang 3 juta dan persentase estimasi kerugian 20% sehingga cadangan adalah Rp600.000. Kategori ini yang dikonversi ke Wesel. Jika dijumlahkan seluruhnya, 100.000 ditambah 300.000 ditambah 500.000 ditambah 600.000, maka didapatkan total cadangan kerugian piutang yang dibutuhkan adalah sebesar 1.500.000. Masuk ke poin selanjutnya, yaitu membandingkan cadangan yang dibutuhkan dengan saldo awal cadangan kerugian piutang perusahaan. Berdasarkan data akuntansi, cadangan kerugian piutang yang dibutuhkan adalah sebesar 1.500.000. Sedangkan saldo awal cadangan kerugian piutang yang ada di posisi kredit tercatat sebesar 2 juta. Dari sini kita menemukan selisih
di mana saldo awal lebih besar dari cadangan yang dibutuhkan, dengan kelebihan sebesar 500. Karena terdapat kelebihan saldo awal cadangan sebesar 500 tersebut, maka dalam pencatatan akuntansi, kita harus melakukan jurnal penyesuaian dengan membalik kelebihan itu. Caranya adalah dengan mendebit akun cadangan kerugian piutang dan mengkredit akun beban kerugian piutang yang dicatat sebagai pemulihan atau recovery. Perkenalkan, nama saya Chelsea Alifirza Farah dari Prodi Akuntansi NPM 2536100007. Di sini saya akan menjelaskan jurnal-jurnal PT Delta. Yang pertama ada jurnal penyesuaian cadangan kerugian piutang. Saldo awal cadangan sebesar 2 juta lebih dari cadangan yang dibutuhkan sebesar 1.500.000. Maka saldo cadangan perlu dikurangi sebesar 500.000. Pada tanggal 31 Desember 2025, di sini jurnalnya ada cadangan kerugian piutang sebesar 500.000 yang diletakkan pada debit. Yang kedua ada beban kerugian piutang atau pemulihan sebesar 500.000 yang diletakkan pada kredit. Penyesuaian cadangan kelebihan 500.000. Ada juga jurnal penghapusan piutang tidak tertagih sebesar 500.000. Metode yang digunakan adalah metode cadangan atau allowance method pada tanggal 31 Desember 2025. Di sini jurnalnya cadangan kerugian piutang sebesar 500.000 yang diletakkan pada debit. Ada juga piutang usaha sebesar 500.000 yang diletakkan pada kredit. Penghapusan piutang tidak tertagih. Saya Saraki Ramadhani di sini akan menjelaskan bagian perhitungan bunga piutang wesel dan jurnal penyelesaian. Piutang wesel diterbitkan 1 November 2025, jatuh tempo 1 Februari 2026 dengan nominal 3 miliar dan bunga 12% per tahun. Perhitungan bunga total selama 3 bulan sama dengan 3 juta kali 12% dikali 3 per 12 sama dengan 90 juta. Bunga yang telah berjalan per 31 Desember 2025, 2 bulan dari November dan Desember. Bunga akrual 3 juta kali 12% dikali 2 per 12 total nominal 60 juta. Jurnal penyelesaian bunga per 31 Desember 2025. Keterangan piutang bunga atau accrued interest receivable di debit dan total 60 juta, dan pendapatan bunga akrual bunga wesel 2 bulan dari 1 November sampai 31 Desember 2025 di kredit besar 60 juta rupiah. Jurnal penulisan wesel dibagi menjadi 2 skenario. Yang pertama skenario A, piutang wesel dilunasi tepat waktu 1 Februari 2026. Nilai nominal 3 miliar. Bunga sisa Januari 2026 selama 1 bulan 3 juta dikali 12% dikali 1 per 12 jumlah 30 juta. Total diterima 3 miliar ditambah 90 juta dengan total 3 miliar 90 juta. Terus ada kas di debit sebesar 3 miliar 90 juta, ada piutang bunga sudah diakui akrual di kredit sebesar 60 juta, dan pendapatan bunga sisa 1 bulan per Januari 2026 di kredit 30 juta. Lalu ada piutang wesel kredit sebesar 3 miliar, pelunasan wesel tepat waktu beserta bunga. Lalu ada skenario kedua, skenario B, utang wesel tidak dilunasi tepat waktu 1 Februari 2026. Wesel yang tidak dilunasi dishonor notes dipindahkan kembali ke akun piutang usaha beserta bunga yang terutang. Keterangan piutang usaha wesel tidak dilunasi dimasukkan di debit sebesar 3 miliar 90 juta. Lalu piutang bunga akrual sebelumnya kredit 60 juta, pendapatan bunga sisa 1 bulan kredit 30 juta, piutang wesel di kredit 3 miliar
this honor note, Wessel tidak dilunasi tepat waktu. Saya Yohana Mulyati Muning dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan analisis kondisi piutang PT Delta. Berdasarkan semua data yang sudah kita bahas, pertanyaannya, apakah kondisi piutang PT Delta sehat? Nah, jawabannya tidak, dan ini bukan sekedar pendapat, tapi berbasis data. Alasan pertama, proporsi piutang tua sangat tinggi. Kita sudah lihat tadi, 33,33% piutang sudah berumur lebih dari 60 hari. 2 kali lipat batas sehat. Semakin lama piutang tidak tertagih, semakin besar risiko jadi piutang macet. Nah, untuk alasan kedua, saldo kas sangat rendah. Kas hanya 1,8 juta berbanding piutang 24 juta. Rasio kas terhadap piutang hanya 7,5%. Artinya, dari setiap 100 piutang, hanya ada 7,5 kas. Ini kondisi yang sangat rawan untuk operasional sehari-hari. Nah, untuk alasan ketiga, penjualan naik tapi kas turun. Ini paradoks. Kalau penagihan berjalan baik, harusnya penjualan naik diikuti kas naik juga. Tapi faktanya kas justru menipis, artinya penagihan tidak efektif. Selanjutnya kita akan membahas tentang evaluasi pernyataan manajemen. Manajemen bilang penjualan meningkat berarti kondisi membaik. Apakah ini benar? Tidak sepenuhnya. Pernyataan ini menyesatkan dari perspektif akuntansi dan keuangan. Memang benar penjualan kredit naik 25% dari 90 juta ke 120 juta. Dan secara akuntansi akrual, laba memang kelihatan naik, tapi di sisi lain, kas justru menurun. Lebih dari sepertiga piutang bermasalah, dan banyak penjualan yang belum tentu bisa ditagih. Dalam akuntansi akrual, penjualan diakui saat transaksi terjadi, bukan saat kas diterima. Jadi laba bisa tinggi di laporan laba rugi, tapi kondisi kas bisa tetap kritis. Ini yang disebut perbedaan antara laba akrual dan posisi kas. Kesimpulannya, peningkatan penjualan kredit tanpa pengelolaan piutang yang baik justru memperburuk kondisi likuiditas perusahaan, bukan memperbaikinya. Nah, lanjut kita analisis dampak konversi Wessel terhadap likuiditas. Lalu apakah konversi piutang ke Wessel langsung memperbaiki likuiditas? Jawabannya tidak langsung. Mari kita tracing aliran kasnya. Saat konversi di 1 November 2025, tidak ada kas masuk, hanya perpindahan dari piutang usaha ke piutang Wessel. Saat akrual bunga 31 Desember 2025, piutang bunga 60.000 diakui tapi kas belum masuk. Baru pada 1 Februari 2026, saat Wessel jatuh tempo, kas benar-benar diterima sebesar 3.090.000. Jadi konversi Wessel itu menunda kas masuk, bukan mempercepat. Likuiditas baru membaik setelah pelunasan di Februari 2026. Tapi bukan berarti konversi Wessel tidak ada manfaatnya. Ada 3 keuntungannya. Pertama, Wessel punya kekuatan hukum lebih kuat sebagai negotiable instrument, lebih mudah dieksekusi kalau sampai dispute. Kedua, PT Delta mendapat pendapatan bunga 90.000 sebagai kompensasi atas penundaan pembayaran. Ketiga, piutang yang tadinya tidak jelas kapan dibayarnya kini punya kepastian jangka waktu. Selanjutnya pendapat tentang rencana peningkatan kredit 20%. Manajemen berencana meningkatkan penjualan kredit 20% di tahun depan, dari 120 juta menjadi 144 juta. Sebagai manajer akuntansi, menurut saya tidak setuju. Menurut saya dan teman-teman tidak setuju ya. Ada 2 alasan yang berbasis data. Alasan pertama, masalah piutang yang ada belum selesai. Saat ini sudah 33,33% piutang berumur di atas 60 hari.
Kalau kreditnya ditambah 20% tanpa memperbaiki proses penagihan dan seleksi kredit pelanggan, piutang bermasalah akan semakin besar secara absolut. Ini berikut menambah kerugian piutang yang harus ditanggung perusahaan. Alasan kedua, likuiditas sudah sangat kritis. Kas hanya 1,8 juta dengan rasio kas terhadap piutang 7,5%, menambah volume penjualan kredit, berarti memperpanjang siklus konversi kas. Prioritas utama seharusnya tagih dulu piutang yang ada, memperbaiki sistem seleksi kredit, baru mempertimbangkan ekspansi. Rekomendasi 2. Penetapan kebijakan kredit berbasis skor risiko atau bisa disebut Credit Scoring Policy. PT Delta perlu memperketat proses seleksi kredit sebelum memberikan penjualan kredit kepada pelanggan baru maupun lama. Tindakan konkret yang bisa dilakukan adalah A. Tetapkan batas kredit limit per pelanggan berdasarkan riwayat pembayaran. Pelanggan yang pernah terlambat lebih dari 60 hari tidak boleh mendapat kredit baru sampai piutang lama dilunasi. B. Ubah syarat pembayaran untuk pelanggan beresiko tinggi dari net 60 menjadi net 30 atau bahkan cash on delivery atau COD. C. Lakukan review kredit pelanggan setiap kuartal dan perbarui limit kredit sesuai performa pembayaran aktual. Dampak yang diharapkan, mengurangi pembentukan piutang bermasalah baru secara drastis, sehingga proporsi piutang lebih dari 60 hari dapat ditekan dari 33,33% menjadi di bawah 15% dalam 2-3 kuartal. 5. Rekomendasi tindakan konkret untuk PT Delta. Rekomendasi 1. Implementasi program penagihan aktif atau bisa disebut Active Collection Program. PT Delta harus segera membentuk tim penagihan khusus yang berfokus pada piutang berumur lebih dari 60 hari. Tindakan konkret yang bisa diambil adalah A. Hubungi seluruh pelanggan dengan piutang lebih dari 60 hari melalui telepon, email, dan kunjungan langsung dalam waktu 14 hari. B. Tawarkan diskon pelunasan awal, early payment discount, sebesar 2-3% bagi pelanggan yang melunasi dalam 30 hari ke depan untuk mempercepat konversi piutang menjadi kas. C. Buat sistem peringatan otomatis, invoice reminder, pada hari ke-15, 30, dan 45 setelah jatuh tempo. Dampak yang diharapkan mempercepat arus kas masuk dari 8 juta piutang bermasalah, sehingga kas perusahaan meningkat signifikan dalam 1-2 bulan ke depan.